Shalom sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan melanjutkan seri ketiga ataupun seri yang terakhir dari tema nasihat untuk mendapatkan hikmat. Kita akan membahasnya dari Amsal 4 ayat 20 sampai 26. Supaya tidak membingungkan sahabat LTVC, mungkin ada sahabat LTVC yang belum mendengar seri 1 dan seri 2. Saya review sebentar yang seri 1. Nah, di mana di seri 1 itu kita membahas bahwasannya hikmat dan pengertian itu bisa didapat mulai dari rumah kita. Dari rumah kita tentunya itu dari orang tua kita. Selain kita dapat daripada Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca. Untuk mendapatkan hikmat dan pengertian maupun pengetahuan dan didikan itu tentunya hati kita harus terbuka kepada didikan dan mau mendengarkan ya hikmat dan didikan itu. Hikmat dan didikan itu, pengertian itu yang mendatangkan kecerdasan ilahi ataupun divine discernment itu dalam bahasa Inggrisnya. Ini luar biasa sekali. Kecerdasan ilahi ini itu luar biasa. Kadang-kadang kita menghadapi satu masalah itu Tuhan bisa memberikan kita jalan keluar seketika saat itu. Amin. Kadang-kadang kita terbentur harus jawab apa ke orang itu. Tuhan itu bisa langsung kasih hikmat ke kita untuk menjawab orang itu dengan baik, tanpa melukai hati orang itu, tanpa membuat orang itu kecewa. Jadi ini luar biasa sekali. Tentunya itu kita harus memang belajar. Jadi kita harus memiliki hasrat untuk dididik dan mendidik. Artinya apa? Artinya memang kita orang yang siap untuk belajar dan mengajar. Jadi apa yang kita dapatkan kita bisa teruskan kepada orang lain. Bahkan begini, di seri yang pertama ini ada satu hal yang luar biasa adalah Tuhan katakan pada saat kita meninggikan hikmat itu, meninggikan pengertian itu, dan mau belajar, mau menambah pengetahuan kita, Tuhan kasih kita mahkota. Coba renungkan Bapak Ibu, sahabat LTVC. Mahkota itu di dalam kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang paling tinggi nilainya. Karena itu ditaruh di atas kepala. Sahabat LTVC, saya percaya sahabat LTVC pasti pengen punya mahkota pada saat sahabat LTVC pulang ke sorga, iya kan? Ketemu Tuhan Yesus pasti pengen mahkota itu. Saya juga kepengen sahabat LTVC, karena kita mau pekerjaan kita di muka bumi ini tidak sia-sia. Oleh sebab itu kita butuh hikmat dan pengertian dan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itulah seri pertama daripada nasihat untuk mendapatkan hikmat yang Salomo ajarkan kepada kita di Amsal 4 ya. Kemudian di seri yang kedua juga berhubungan dengan keadaan di rumah, di mana dikatakan di situ perkataan orang tua kita dan firman Tuhan itu adalah jalan hikmat membawa kepada umur panjang. Itu di seri kedua. Sehingga umur yang panjang itu berhubungan dengan ketaatan kita kepada orang tua dan kepada Tuhan. Itu simple sekali sebenarnya. Saya tidak mengatakan vitamin, olahraga, menjaga diri itu tidak baik, enggak. Tapi kalau izinkan saya berkata, ternyata Tuhan mau rohani kita dulu sembuh. Rohani kita dulu baik gitu loh. Baru yang lainnya menyusul, karena itu kesehatan itu menyusul. Masih ingat waktu Musa membawa bangsa Israel berjalan muter-muter di padang gurun itu? Waktu mereka marah sama Tuhan, 3 hari jalan tidak ada air itu, Tuhan cuma berkata di Keluaran 15 kalau tidak salah, itu ya kamu harus mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka kamu akan sehat, kamu akan diberkati kesehatan. Jadi ternyata simple sekali ya. Tuhan itu mau kita sehat sebenarnya dengan cara yang hemat sebenarnya. Kalau sekarang Bapak Ibu mau ke dokter itu mahal loh. Saya tidak meremehkan dokter ya, mohon maaf ya, enggak. Tapi dokter dipakai Tuhan juga. Cuman ada cara lain yang membuat kita bisa berhemat sebenarnya ya. Jadi menaati orang tua, menaati Tuhan, mendengar perkataan Tuhan itu bisa membawa kepada umur yang panjang. Selain itu Tuhan bilang begini, kalau kamu ikut saya, kamu ikut ritme jalan saya itu di seri kedua. Jadi ada ritme nanti waktu berjalan, kamu harus berjalan.
Ada ritme, nanti waktu kamu berlari, ya kamu berlari. Kamu ikutin caraku kata Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu nggak tersandung. Supaya kamu nggak terhambat. Tapi kadang-kadang kita kan enggak kan. Kita pengen cara kita sendiri. Kita disuruh jalan, kita lari. Kita disuruh lari, kita jalan. Nah, kebalik-kebalik gitu loh. Nah, Tuhan nggak mau yang begituan. Makanya itu dibutuhkan apa? Yang tadi saya katakan, kecerdasan ilahi, divine discernment itu dalam bahasa Inggris. Ini penting buat kita. Kita bisa lihat orang-orang yang berhikmat, yang berhasil itu mereka benar-benar itu dikasih Tuhan itu, apa hikmatnya itu, luar biasa. Nah, kemudian di seri kedua itu Tuhan katakan hikmat dan didikan itu harus dipegang, disimpan dalam hati dan dipelihara. Supaya apa? Supaya menjadi jalan kehidupan. Karena di dunia ini banyak jalan. Walaupun kita sudah jalan bersama dengan Tuhan, tapi ada yang lain yang menawarkan jalan lain buat kita. Tapi jalan itu bukan jalan Tuhan. Kelihatannya enak, tapi Tuhan mau kita mengerti bahwasanya jalan itu bukan yang aku izinkan gitu kata Tuhan. Nah, kita benar-benar bisa pelihara dan pegang hikmat Tuhan supaya kita bisa menjadi itu apa? Menjadikan itu jalan kehidupan kita supaya mulus ya, supaya mulus. Nah, kemudian bagian terakhir di seri yang kedua, hikmat dan didikan membuat mata rohani kita terbuka. Dan pada saat mata rohani kita terbuka, jasmani kita juga terbuka. Kita bisa membedakan ya, kita bisa membedakan kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Ini yang luar biasa sekali. Jadi seri 1, seri 2 sekarang kita masuk ke seri yang ketiga. Kita mulai dari Amsal 4 ayat 20. Berarti kita seri 1 2 itu Amsal 4 ayat 1 sampai 19. Sekarang kita seri ketiga mulai dari ayat yang ke-20. Perkataannya begini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kembali Tuhan berbicara mengenai telinga. Di awal-awal juga dikatakan telinga, mendengar ya. Nah, kali ini Tuhan memberikan penekanan lebih lanjut supaya memang kita harus benar-benar memakai telinga kita sebagai salah satu panca indera itu mendengarkan benar-benar hikmat dan pengertian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya hanya memberikan data ya, hewan yang pendengarannya tajam ya. Ngengat lilin besar itu pendengarannya 300 kHz. Itu berarti berapa jauh dia sudah bisa mendengar dari jauh-jauhnya. Kemudian kelelawar dan lumba-lumba, ikan lumba-lumba itu bisa mendengar dari 160 kHz. Jadi lumba-lumba itu bisa dengar kita ada di laut berenang itu dari kejauhan. Dia tahu ada orang. Serigala di hutan itu 85 kHz. Tidak heran kalau kita lihat di National Geographic itu serigala itu dari jauh-jauh bisa ngincer mangsa kan. Karena pendengarannya tajam sekali. Termasuk kucing. Kucing itu juga tajam pendengarannya. 64 kHz. Dia tahu. Dia tahu dari jauh-jauh dia tahu. Dan lebih luar biasa itu si tikus. Tikus itu dia bisa seperti ultrasound telinganya itu bisa mendengar jauh sekali. Makanya kan gampang sekali kita mau cari tikus, nggak gampang kan? Nggak gampang, dia cepat-cepat lari. Nah, jadi data ini menggambarkan kepada kita bahwasanya manusia yang diciptakan dibandingkan dengan hewan tadi, harusnya manusia kan lebih tinggi dia punya posisinya, iya kan? Manusia diciptakan tubuh jiwa roh, punya akal pikiran, punya perasaan semuanya, sedangkan hewan tidak punya. Nah, coba renungkan, harusnya pendengaran kita lebih dari 300 kHz tadi yang paling tinggi dari hewan tadi ya. Pendengaran kita harus lebih tajam. Nah, jadi Amsal ini menekankan betapa pentingnya telinga. Coba, betapa pentingnya telinga kita untuk mendengarkan ya. Karena telinga kita bisa menerima dan menolak firman Tuhan. Ya, bukan hanya hati tapi telinga. Sumbernya dari telinga dulu. Pada saat kita dengar kita nggak suka, kita udah tolak. Belum nyampe ke pikiran, belum dipikirin. Belum nyampe ke hati, dengar aja kita udah tolak ya. Nah, dalam hal ini Amsal 4 ayat 20 ini mau kita apa? Pendengaran rohani kita itu selalu dipertajam. Kapan dipertajamnya? Tentunya sesuai dengan Alkitab, pagi hari. Suka bangun pagi, pujian penyembahan dan
doa. Itu pagi hari. Padahal ini simple tapi sulit dilakukan. Kenapa? Karena bangun paginya susah, jujur ya. Kita harus jujur sama. Tapi harus dilatih Bapak Ibu, sahabat LTVC. Harus dilatih ya. Saya aja berusaha melatih tapi kadang bangun kadang bisa enggak ya. Enggak perlu malu kita mengaku itu karena Tuhan tahu hati kita. Tapi kita harus berjuang terus. Kita harus berjuang untuk melatih itu ya. Nah, pendengaran itu sangat berhubungan dekat dengan hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita juga bisa kolaborasi sama pendengaran untuk menolak. Nah, selain telinga sendiri itu menolak, hati dan pikiran kita juga bisa kolaborasi untuk menolak. Nah, itu yang paling bahaya. Berarti kan seluruh tubuh kita, jiwa kita ini kan sudah dikendalikan sama si jahat. Saya kasih contoh paling gampang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tinggal di pinggir rel kereta api, coba renungkan. Kereta api lewat pun masih bisa tidur. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah, jangan buat telinga kita terbiasa menolak hikmat Tuhan. Jangan terbiasa telinga kita menolak pengertian Tuhan. Jangan terbiasa telinga kita menolak pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saya ambil dari sudut yang lain, walaupun dia kebal terhadap suara kereta api yang lewat, tapi coba begitu nggak ada kereta api yang lewat, ada orang batuk aja dia bangun. Coba tanya yang tinggal di samping rel itu. Ada orang nyanyi sebentar pakai gitarnya, dia terbangun. Karena dia terbiasa hanya dengan apa? Suara kereta api. Nah, jangan biasakan telinga kita seperti itu. Kita mau dengar yang enak-enak saja. Yang tidak enak kita tidak mau dengar. Nah, itu dia. Sama aja dengan kita tinggal di samping rel dengan di airport. Airport itu suara pesawat kan lebih kenceng lagi waktu mau take off sama landing itu. Sama ya. Jadi ini kita belajar memahami bagaimana Amsal ini mengajar kita menerima hikmat. Itu harus telinga kita yang kita jaga, ya, telinga kita. Nah, dari contoh pelajaran yang saya sampaikan tadi, artinya apa? Kita bisa menyetel telinga rohani kita, Bapak Ibu, sahabat LTVC. Benar nggak? You bisa nyetel dong, kereta api gua nggak apa-apa. Tapi orang batuk, orang nyanyi, gua bangun. Kan you setel. Jadi diri kita itu mempunyai peranan untuk mensetel apa yang kita dengar, intinya ke sana. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jaga telingamu. Pastikan setelanmu itu pas. Sesuai dengan setelannya apa? Firman Tuhan. Jangan firman Tuhan itu setelannya kita tutup pada saat iblis ngomong kita buka. Ini bahaya sekali. Oleh sebab itu diri kita pribadi ini menentukan apa yang kita mau kita dengar ya. Nah, disinilah diperlukan apa? Komitmen. Di sini diperlukan komitmen untuk latihan mendengar suara Tuhan agar menjadi peka. Kita ini, walaupun hidup ini Tuhan kasih banyak kasih karunia, tapi ingat jangan lupa ada satu komitmen di dalam hidup kita. Kita mau komitmen kepada siapa? Kepada Tuhan. Setelah itu kepada keluargamu. Itu paling penting di dalam hidup ini. Baru kemudian keluar ke yang lainnya ya. Jadi komitmen itu penting ya. Jangan sampai kita mendengar tapi tidak mendengar. Seperti kita tidur di samping rel kereta api. Jadi contoh ini lebih jelas dari seri sebelumnya, seri 1, seri 2. Jadi hikmat dan komitmen itu berjalan bersama, sahabat LTVC. Itu berjalan bersama-sama. Makanya tahun ini kita nggak tahu kenapa Tuhan taruh itu di hati saya, hikmat dan komitmen di 2026 ini untuk sahabat LTVC semua. Supaya apa? Supaya Tuhan mau angkat level kita. Kelas kita Tuhan mau angkat. Ya. Bukan hanya sekedar kita melayani dia aja, tapi dia mau angkat di segala aspek kehidupan kita di LTVC. Ya. Jadi hati itu kita tahu tunduk kepada Tuhan atau tidak adalah pada saat telinga kita mendengarkan firman Tuhan, menerima. Itu di situ, hati kita tunduk ya.
Begini, mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya, itu menandakan apa? Menandakan pekerjaan anugerah Tuhan itu sedang dimulai dalam hidup kita. Dan harus terus dilakukan. Pada saat kita mendengar firman Tuhan dan kita terima dengan baik, kita tidak tolak. Ya seringlah, kita jujur aja kalau kita ke gereja ya. Dulu saya jemaat juga sering begitu. Keluar dari gereja kadang ada teman, nggak enak ya itu si pendeta ngomong. Kita fair aja, dulu saya jemaat, saya dengar itu. Sekarang saya khotbah, saya yakin orang akan ngomong saya seperti itu. Tapi saya udah kebal karena saya dulu udah dengar. Jadi saya cuek aja kalau orang dengar begitu. Ya, jadi pekerjaan kasih karunia itu dimulai pada saat kita menerima firman Tuhan di dalam hidup kita. Enggak gampang Bapak Ibu, sahabat LTVC, itu enggak gampang. Kita harus belajar terus. Harus belajar terus ya. Dan gini, Matthew Henry berkata, ini seorang teolog ya, dia mengatakan begini. Orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan hikmat Tuhan, mendapatkan pengertian Tuhan dan pengetahuan dari Tuhan ya. Dia orangnya pasti tahu apa? Antara hak dan kewajiban. Nah, ini saya mau bicara kepada jemaat LTVC, sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Tidak semua orang mengerti hak dan kewajiban. Dia selalu menuntut apa aja? Haknya. Kewajibannya tidak pernah. Ya. Tapi Matthew Henry mengatakan orang yang suka akan hikmat itu dia orang yang sangat ngerti akan hak dan kewajibannya. Makanya hari ini semua yang ada bersama-sama dengan kita, saya percaya adalah orang-orang yang dimaksudkan oleh Matthew Henry. Ya. Kalau Anda hari ini ada bersama-sama dengan kita semua, itulah yang dimaksudkan oleh Matthew Henry. Anda adalah orang-orang yang membuka hati, mau mendengarkan hikmat Tuhan dan mau merelakan diri Anda menerima pekerjaan anugerah daripada Tuhan Yesus. Kita baca Amsal 4 ayat 21-22. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Coba renungkan lagi, ini luar biasa sekali. Jadi artinya jangan jauh-jauh daripada hikmat itu. Sekarang Tuhan bicara mengenai mata, ya kan? Jangan menjauh dari matamu. Coba Bapak Ibu, sahabat LTVC, matanya suka lihat yang apa? Ayo. Lihat yang nolnya banyak atau lihat yang warna kuning atau lihat yang apa gitu loh ya. Coba. Jadi justru di sini dikatakan mata kita harus lihat hikmat Tuhan. Lihat hikmat Tuhan itu lihat Tuhan sebenarnya ya. Karena Tuhan adalah hikmatnya. Jadi ternyata bukan hanya telinga bisa menerima berkat dari Tuhan, tapi mata kita bisa menerima berkat daripada Tuhan. Jadi antara telinga dan mata itu dipakai Tuhan. Makanya di ayat yang lain di Perjanjian Baru dikatakan kalau matamu menyesatkan kamu, Tuhan bilang apa? Congkil lo, cungkil matamu. Karena ini penting. Di sini dikatakan mata kita sangat penting ya. Ginilah saya kasih contoh yang gampang. Kita di jalan ada billboard. Misalnya sebelah kiri itu ada ayat firman Tuhan. Sebelah kanan itu ada poster, kalau misalnya perempuan yang nyetir mobil, saya bilang ada foto pria ganteng di situ. Seksi lagi. Kalian lihat kiri atau lihat kanan? Lurus. Jadi kalau kiri firman Tuhan, kanan itu pria ganteng. Nah, kalau kebalikannya, kalau yang nyetirnya laki ya sebelah kanannya wanita cantik dan seksi, mana yang dilihat? Nah, ini kira-kira gambaran seperti itulah ya, gambaran seperti itu. Jadi dunia mengatakan dari mata turun ke hati. Jadi betapa pentingnya mata ya. Jadi mata itu menentukan kita bisa menerima hikmat atau tidak ya. Nah, jadi mata kita itu dipakai untuk apa? Membaca firman Tuhan, Bapak Ibu sahabat LTVC. Itu gunanya mata kita. Jadi kadang-kadang kalau kita baca firman Tuhan sebentar sudah ngantuk ya. Ya itu dia itu. Makanya perlu latihan membaca firman ya. Nah, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, waktu kita baca firman tentunya mata kita yang baca,
Kemudian harus kerjasama sama pikiran dan hati, ya. Itu penting sekali supaya apa? Supaya apa yang kita baca dengan mata kita, apa yang kita katakan dengan mulut kita itu bisa diterima oleh pikiran dan hati kita, dicerna. Kemudian kita bisa mendapatkan rema-rema yang baru, ya. Dan di ayat 22 tadi dikatakan bahwa hikmat itu adalah kehidupan. Kembali diulang. Jadi diulang-ulang dari ayat 1 terus sampai ini. Kehidupan. Jadi sampai seri ketiga ini pun tetap ditekankan hikmat itu adalah kehidupan. Coba. Kalau kita pikir sekarang kan kalau orang biasa berpikir kehidupan itu harus punya duit. Iya kan? Tapi enggak. Firman Tuhan katakan hikmat Tuhan itu kehidupan, ya. Karena itu berhubungan dengan semua aspek kehidupan kita, termasuk kesehatan. Karena dengan hikmatlah kita bisa mendapatkan uang. Ini yang Tuhan maksud, ya. Firman Tuhan dan hikmat Tuhan memberikan berkat kepada kita, ya. Itu luar biasa sekali. Dan dikatakan tadi juga di ayat 22, hikmat itu adalah kesembuhan bagi jiwa kita. Jadi betapa indahnya firman Tuhan ini. Betapa indahnya. Bahkan di Wahyu juga dikatakan, di Wahyu 22 ayat 1-2 dikatakan begini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar ke tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ajaib, ya, luar biasa. Kita digambarkan apa? Seperti pohon, kan. Banyak perumpamaan, pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan berbuah terus. Nah, Wahyu kembali menulis ini. Wahyu ini kan kitab yang paling terakhir di Alkitab kita. Nah, itu juga kembali dikatakan begitu. Jadi artinya apa? Anak-anak Tuhan yang bisa menerima anugerah, menerima firman Tuhan dan hikmat Tuhan, pengertian Tuhan dan pengetahuan Tuhan, itu dia bisa berbuah 12 kali dalam setahun. Jadi begini, tolong jangan berpikir aku bagi-bagi duit ke orang. Enggak, artinya dimanapun kita berada, Tuhan tidak lihat posisi kita kaya miskin, tapi kita jadi berkat bagi banyak orang. Intinya ayat ini. Jadi setiap bulan ada aja orang yang kita entah layani, entah ketemu, entah teman, entah apa. Artinya dia ketemu kita, dia terima berkat. Iya itu, dia terima berkat. Dia ketemu kita itu terima berkat. Nggak harus uang lah. Dia punya masalah, kita ngomong sama kita, dia ada jalan keluar. Dia butuh misalnya bisnis ini, kita, oh lu ke situ. Dia ke situ, dia dapat bisnis. Nah seperti itu, ya, sahabat LTVC. Nah kita masuk di ayat 23. Ini ayat yang sering dibacakan di gereja-gereja. Ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar. Nah, mulainya dari mana? Telinga tadi. Kemudian kedua mata. Jadi kita harus jaga mata, jaga telinga, mata, baru bisa masuk ke hati. Ya, Matthew Henry bilang begini, itu hukum hikmat. Kalau you nggak menjaga hati, you nggak terima hikmat. Tuh, nggak main-main loh. Jadi kuncinya di hati. Hati kita harus jaga. Kalau hati kita ada sedikit nggak benar, sulit kita terima hikmat yang baru. Artinya rahmat yang baru dari Tuhan kita sulit terima. Ya. Jadi jaga hati ini penting dalam kehidupan kita. Memang kadang-kadang kalau kita baca ayat ini kan ada yang suka bercanda dengan ayat ini. Tapi enggak, ayat ini benar-benar harus diperhatikan benar-benar. Ya. Jangan dicandain. Ya. Pertanyaan saya, gampang atau sulit? Jujur, sulit. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya akui sulit. Ya, sulit. Tetapi gini, bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Mau bagaimana? Berarti kan kita yang memilih, kita mau apa gitu loh. Nah, zaman sekarang kan kita bisa melihat emosi itu lebih dominan. Emosi itu lebih dominan dari sikap hati kita. Benar nggak? Iya.
Kita gampang sekali emosi saat ini kan. Jadi dominan dia, emosi itu dominan ya. Nah, dunia memang memperlihatkan emosi-emosi ini, tapi kan kita anak-anak Tuhan harus apa? Dikatakan harus tenang dan kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Itu bagian dari apa? Buah roh yang sudah Tuhan siapkan ke kita. Disitulah kita bisa menerima hikmat yang baru, pengertian yang baru, rahmat yang baru setiap pagi. Kadang-kadang kan kita bertanya, kenapa sih saya sulit menerima rahmat yang baru setiap pagi? Coba cek kembali, baca kembali Amsal pasal 4 ini secara keseluruhan, secara pelan-pelan. Saya yakin ada terobosan hidup di dalam kehidupanmu. Saya yakin 100% deh. Karena firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya sangat percaya itu Bapak Ibu. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Karena hati yang memberontak kepada Tuhan tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Justru membuat Tuhan sedih. Tuhan sedih loh pada saat kita tidak bisa menjaga hati kita. Gini, seorang hamba Tuhan terkenal berkata begini, namanya Andrew Wommack. Dia bilang begini, jika kita tidak dapat mengendalikan dan menahan emosi kita dan terus membiarkan emosi kita di luar kendali, maka dia bilang 99% tidak akan pulih. Ngeri gak? Saya baca ini, waduh. Kalau kita gak jaga hati, 99% kita tidak pulih. Bapak Ibu sahabat LTVC. Saya ngeri kalau baca ini. Janganlah, karena kita kan mau ketemu Tuhan kan. Kita mau bisa satu perjamuan dengan Tuhan. Ya. Makanya kita harus benar-benar menjaganya. Benar-benar kita harus menjaganya. Tidak gampang, saya akui tidak gampang. Makanya di ayat 24, Amsal 4 ayat 24 dikatakan begini. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. 23 dia berkata hati, 24 dia berkata kembali apa? Mulut. Jadi telinga, mata, hati, mulut. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu pengaruhnya dari mana? Telinga, dari mata, hati. Itu keluar, itu maksudnya ini. Makanya dibilang buang jauh-jauh mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Gini, manusia ini punya satu sifat alami setelah jatuh dalam dosa. Apa itu? Bohong. Ayo. Bohong. Ya. Dan apalagi? Suka perkataan sia-sia. Sumpah serapah, perkataan kotor, fitnah, kutukan, kenajisan, perkataan yang menentang kebenaran. Itu sifat alami setelah manusia jatuh dalam dosa. Coba renungkan, ya. Coba renungkan. Makanya di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis adalah bapa segala dusta. Nah, kalau kita bohong, kita mengatakan perkataan sia-sia, bapak kita siapa? Kita anak siapa? Kan itu pertanyaannya kan. Nah, zaman sekarang bohong itu halus. Kadang-kadang kita kayak terpesona aja, padahal orang lagi bohong dari perkataannya. Nah, hanya apa? Hanya orang yang memiliki kecerdasan ilahi itu tahu, kalau dia lagi bohong itu. Itu. Jadi makanya ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Oleh sebab itu kita harus jaga telinga, mata, hati dan mulut. Ada di mana itu? Mata, telinga, hati, mulut. Ada di organ penting dalam tubuh kita. Kalau nggak ada mata bisa berjalan nggak? Nggak bisa. Bisa nyetir nggak? Nggak bisa. Bisa nulis nggak? Bisa braille sekarang bisa, baca bisa. Tapi kalau untuk bekerja kan agak sulit. Kalau telinga kita jadi tuli, apa yang bisa kita kerjakan? Coba renungkan. Terus kemudian kalau kita bisu, kita mau ngomong apa? Ya kan? Terus hati kita, coba kita renungkan. Ya. Jadi menjaga mata itu penting. Jangan biarkan mata kita mengembara melihat hal-hal yang tidak
Tuhan izinkan untuk kita lihat. Sehingga apa? Sehingga hati pikiran kita jadi rusak, ya. Dan jangan sampai mata menyesatkan seluruh kehidupan kita. Ya renungkanlah, kalau sampai mata menyesatkan seluruh kehidupan kita, itu sama dengan apa? Melihat tapi tidak melihat, ya. Nah, pada saat mengembara itu kan yang kita lihat adalah semua yang sia-sia. Pada saat mata kita mengembara, ya fokus saja kepada hal-hal yang kita lihat itu menyenangkan hati Tuhan. Mata yang mau belajar adalah mata yang terus memandang ke depan dan tidak melihat ke belakang, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi kepada wajahnya Tuhan. Amsal 4 ayat 26-27. Nah, di sini dikatakan jelas, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, kata tempuhlah dalam bahasa aslinya itu menilai, ya. Jadi dalam berjalan ini Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk menilai jalan kita. Apakah jalan kita benar? Apakah jalan kita salah? Di seri kedua kan ada yang menawarkan jalan lain. Nah, dengan hikmat itu kita bisa memilih. Saya kasih gambaran aja deh ya. Nah, atau pertanyaan lebih gampang. Nah, pertanyaan begini, apakah hidup kita hanya dari satu pesta ke pesta yang lain? Atau hidup kita dari makan dari satu tempat, makan di satu tempat yang lain? Atau kita pelayanan dari satu gereja ke gereja yang lain? Ini pertanyaan semua sulit dijawab. Atau ngumpul dari satu tempat ke tempat yang lain yang tidak ada manfaatnya. Itu jalan itu. Ya. Atau kita memikirkan jalan yang kita tempuh dengan serius dan mencari arahan Tuhan. Itu pertanyaan, ya. Saya berharap ya sahabat LTVC bisa memahami ini. Karena jalan yang rata itu Tuhan minta kita tempuh, ya, kita tempuh. Jadi pada saat kita menemukan jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu. Tuhan minta kita tetap di jalan itu. Ya. Jangan menyimpang, katanya. Jangan menyimpang. Ya. Jadi sahabat LTVC dimanapun Anda berada, sekali Tuhan memberikan arahan, maka untuk jalan yang kita jalani itu benar-benar kita harus perhatikan dan mengikuti arahnya. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Jadi pentingnya kita bisa benar-benar menerima rahmat yang baru untuk mengetahui jalan kita. Karena Tuhan bermaksud agar rencana yang indah itu terwujud dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, sahabat LTVC, seri ketiga ini lebih menekankan kepada panca indera kita. Ya, yang seri 1-2 lebih menekankan kepada intelektualitas kita. Ya, 1-2 itu. Tapi ketiga enggak, panca indera kita, berarti tubuh kita. Jadi selain intelektual kita, tubuh kita. Oleh sebab itu, kesimpulannya izinkan jiwa kita melalui panca indera bisa menerima hikmat Tuhan yang merupakan sumber kehidupan rohani dan jasmani dan tertanam di dalam lubuk hati, maka kehidupan kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan sehat secara rohani dan kita juga akan sehat secara jasmani. Dan berkat Tuhan akan datang tidak henti-hentinya kepada kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita nyanyi satu lagu sebelum kita perjamuan kudus.